Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan saya Sukmadiarti Prangin-Angin, MC Psikolog. Hari ini saya dengan senang hati akan berbagi cerita, sharing, motivasi tentang cara meraih impian. Siapa yang ingin impiannya segera tercapai? Yuk simak baik-baik video berikut ini. Nah teman-teman, sebelum teman-teman melanjutkan tentang bahasan bagaimana cara meraih impian, yuk like, subscribe dulu nih channel Sukmadiarti Perangin-Angin ini. Ya, terima kasih. Nah teman-teman sekalian, di sini saya akan sharing tentang cara meraih impian. Siapa di antara kita yang tidak punya impian? Nah, PR tuh kalau belum ada impian ya. Jadi setiap kita harus punya impian dalam hidupnya, karena impian itu penting sekali untuk membuat kita memiliki suatu tujuan. Ya, bagaimana efeknya kalau kita hidup tidak punya tujuan? Tentu kita bisa lari kemana-mana gitu ya, tidak punya arah gitu ya. Tetapi bandingkan ketika kita punya satu tujuan dalam hidup ini, maka hidup kita pun akan terarah. Contoh kecilnya, ketika kita punya waktu liburan nih, ya kan? Kalau kita punya tujuan, misalnya tujuannya ketika nanti ada liburan kita mau pergi ke Jakarta misalnya. Saat ini kita lagi tinggal di Semarang. Nah, ketika kita punya tujuan bahwa nanti kalau liburan saya akan pergi ke Jakarta mengunjungi sanak saudara yang ada di sana, maka saat liburan itu tiba ataupun ketika liburan itu belum tiba, kita akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk mencapai tujuan tadi, misalnya dengan menabungkah, memesan tiket jauh-jauh hari kah, atau mengatur segala sesuatu yang terkait untuk mewujudkan tujuan tadi, ya kan? Jadi kita bisa atur segala sesuatunya sehingga ketika tiba waktunya kita bisa melangkah menuju tujuan kita. Misalnya mau naik kereta apa, mau naik pesawat, mau naik mobil sendiri kah, atau mau naik transportasi umum. Nah, banyak pilihan tentunya. Tapi ketika kita punya tujuan, kita akan bisa melakukan persiapan-persiapan untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara yang matang dan bahkan bisa lebih baik ya. Misalnya kalau kita, dan bedanya ketika kita tidak punya tujuan, kita bingung nih ketika tiba waktu liburan, baru memprogram misalnya mau liburan kemana ya gitu. Jadi mungkin hasilnya bisa tidak maksimal gitu ya, dibanding kalau kita sudah memiliki impian atau tujuan yang jelas sebelumnya. Jadi tidak dadakan gitu ya, karena kalau dadakan kadang-kadang respon emosionalnya akan berbeda ya. Nah, seperti itu kira-kira gambarannya teman-teman. Maka kita penting harus memiliki tujuan dalam hidup kita. Dan perlu kita ingat bahwa sebagai seorang hamba, kita juga punya tujuan dari Sang Pencipta. Nah, penting sekali bagi kita untuk menyelaraskan antara tujuan kita dan tujuan Pencipta kita, sehingga nih hidup kita akan full barokah. Ya, apa aja sih tujuan yang diturunkan dari Pencipta kita? Ada dua. Yang pertama adalah bahwa hidup kita adalah untuk beribadah kepadanya. Maka apapun impian kita harus kita selaraskan bahwa impian-impian tersebut hendaknya kita tujukan untuk sebagai wadah atau jalan kita beribadah kepadanya. Misalnya impian kita menjadi penulis buku, maka buku yang kita tulis adalah buku-buku yang baik, buku-buku yang bermanfaat, buku-buku yang bernilai, menginspirasi, memotivasi, mengedukasi, sehingga kebaikan itu, ilmu yang kita sebarkan lewat buku kita itu adalah sesuatu yang bermanfaat dan bernilai ibadah, ya kan? Jadi sejalan, ya, sejalan. Kemudian tujuan yang kedua dari Sang Pencipta adalah kita turunkan ke bumi atau berada di dunia ini adalah untuk menjadi khalifah, menjadi walinya Allah, menjadi pemimpin bagi diri kita dan juga bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Maka kita harus selaraskan ketika kita punya impian, pastikan impian kita itu membuat kita bisa menjadi pemimpin bagi orang lain, bisa memimpin
dan membawa lingkungan kita atau orang lain di sekeliling kita mendapat manfaat dan kebaikan dari impian yang ingin kita capai tadi. Misalnya terkait tadi menjadi penulis buku, maka itu adalah wujud kita untuk memberikan manfaat dan kontribusi bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita dan khususnya pembaca buku-buku kita, sehingga dengan itu kita menjadi khalifah, bisa memimpin atau mengarahkan orang lain untuk melakukan suatu kebaikan lewat buku yang kita tuliskan. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita sudah mempunyai impian, lantas bagaimana caranya agar impian tersebut bisa terwujud? Bagaimana caranya meraih impian tersebut? Ya, nah kalau impiannya tadi sudah selaras dengan tujuan penciptaan kita dari Sang Semesta, maka insya Allah tujuan itu pun akan diberi kemudahan dan dibukakan jalannya untuk tercapai. Nah, tapi harus tetap ada upaya usaha yang harus kita lakukan untuk mencapai hal tersebut, ya kan? Seperti misalnya dengan kita melakukan perencanaan, ya kan? Kemudian kita melakukan persiapan, kita melakukan upaya-upaya ikhtiar yang membuat impian tersebut semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Nah, caranya yang pertama adalah dengan melakukan upaya tersebut dengan konsisten. Misalnya tadi sebagai penulis buku, maka kita lakukan upaya atau ikhtiar ke arah itu secara konsisten. Misalnya kita membuat suatu tulisan, satu hari satu tulisan, misalnya dengan panjang sekian kata, misalnya 2 lembar, ya kan? Nah, itu ketika kita lakukan secara konsisten, setiap hari kita konsisten membuat tulisan, membuat artikel, maka tulisan-tulisan tersebut nantinya ketika dikumpulkan akan bisa menjadi sebuah buku, ya, kumpulan dari tulisan-tulisan kita. Nah, sehingga ini akan memudahkan sekali bagi kita untuk mencapai tujuan tadi. Ketika kita lakukan usahanya secara konsisten, tidak mut-mutan, tetapi kita memaksa diri kita untuk melakukannya secara konsisten. Kemudian yang kedua, kita tambah lagi skill atau kompetensi kita yang berkaitan dengan tujuan atau impian yang ingin kita raih. Misalnya tadi ketika kita impiannya ingin menjadi penulis, maka kita harus nambah dong skill menulisnya. Nah, skill menulisnya kita bisa ikut komunitas menulis, ikut pelatihan menulis, dan ikut lomba-lomba menulis yang kemudian bisa mengasah keterampilan dan keahlian kita dalam dunia kepenulisan, sehingga kompetensi menulis kita bisa semakin baik tentunya. Nah, itu akan memudahkan kita mempunyai tulisan-tulisan yang menarik, menginspirasi, dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Ya. Kemudian yang ketiga, kita tambah relasi, ya kan? Dengan menambah relasi, ini akan membuat jejaring kita, silaturahim kita bisa terbuka luas, ya, bisa terbuka luas, bisa terbuka lebar, sehingga peluang-peluang, kesempatan-kesempatan itu akan datang menghampiri kita manakala kita punya jejaring yang luas. Nah, penting bagi kita untuk memiliki sikap yang rendah hati, yang low profile, yang humble, yang ramah kepada siapa saja, sehingga kita punya jejaring, punya teman, punya sahabat, punya relasi di mana-mana yang akan membuat kita menjadi lebih dikenal nih oleh orang banyak. Atau dalam istilah lain, kita punya branding diri yang baik, yang positif, apakah itu secara nyata dalam aktivitas sosial kita ataupun dalam dunia online, di aktivitas medsos kita berusaha membina relasi sosial yang baik dan positif. Dan kemudian yang terakhir adalah pray, doa, ya. Doa yang kita lakukan dengan tulus, konsisten, juga akan membawa manfaat yang banyak untuk mempercepat langkah kita mencapai impian kita. Nah, maka semua ini harus selaras, harus sejalan, sehingga apapun impian kita akan bisa kita raih, ya. Perkuat doanya, perkuat tawakalnya kepada Allah, maka insya Allah akan terbuka jalan. Insya Allah seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ketika
ketika impian kita itu sejalan dengan maunya Allah, maka jalan-jalan, pintu-pintu akan terbuka dengan lebar. Kita akan dipertemukan dengan teman-teman yang sevisi dengan impian kita. Kita akan dipertemukan dengan peluang-peluang, kesempatan-kesempatan yang membuat impian kita semakin terbuka lebar. Maka kita harus terus berdoa, jangan putus asa, terus berpikir positif kepada siapapun juga, termasuk kepada Allah. Insya Allah impian kita akan segera terwujud. Tetap jaga terus niat kita, tetap jaga terus impian kita. Saya punya seperti kata pepatah bahwa letakkan impianmu setinggi langit, ya kan? Karena bila pun kamu jatuh, kamu masih berada di antara bintang-bintang. Jadi teman-teman sekalian, kita harus punya impian yang tinggi, impian yang besar, ya, sehingga kalaupun kita terjatuh atau tidak sampai ke impian tinggi tadi, kita berada di antara bintang-bintang. Kita sudah lebih tinggi levelnya. Tapi kalau impian kita hanya biasa aja, atau kita hanya mengukur impian kita hanya menetapkan impian kita berdasarkan kondisi kita saat ini, nah tentunya tidak signifikan, ya kan? Jadi jangan lihat kita yang saat ini, tapi bayangkan di masa depan kita itu adalah orang-orang hebat, orang-orang besar, orang-orang yang menginspirasi, orang-orang yang bermanfaat. Maka kita harus optimis, menetapkan impian yang tinggi, impian yang mulia, impian yang besar, sehingga ketika niat kita lillah melakukan semua ini karena Allah, sejalan selaras dengan visi misi penciptaan kita yang telah ditetapkan Allah, maka yakinlah bahwa impian itu akan terwujud nyata. Bismillah. Ya, ayo teman-teman, saya mengajak dan mengingatkan diri saya dan juga teman-teman sekalian untuk terus bermimpi, terus bangun impiannya, terus jaga impiannya, dan kita berdoa dan terus berikhtiar. Semoga apapun impian yang telah kita tetapkan, Allah buka jalannya dan Allah wujudkan menjadi nyata, insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat, membuat kita bisa mudah mencapai impian-impian kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komennya. Terima kasih.